Raka terbangun dengan kepala berat dan pandangan yang masih buram. Udara pagi di rumah kontrakannya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mengusap wajahnya pelan, mencoba mengumpulkan kesadaran, lalu berhenti ketika jari telunjuknya menyentuh sesuatu di kening, seperti benjolan kecil. Ia berdiri di depan cermin kecil yang digantung seadanya di tembok. Di sana, tepat di tengah kening, tampak sebuah titik hitam. Kecil, seukuran ujung pulpen. Tidak terlalu mencolok, tapi cukup untuk membuatnya mengernyit. "Semalam gak ada," gumamnya. Ia menekan titik itu pelan. Tidak sakit, tidak gatal. Hanya terasa seperti kulit yang mengeras. Ia menyalakan keran, mencuci muka, berharap titik itu hilang setelah terkena air. Tapi saat ia menatap cermin lagi, titik itu tetap ada. Raka menghela napas. Ia berusaha tidak memedulikannya. Ada banyak hal lain yang perlu ia pikirkan. Kerjaannya di bengkel, cicilan kontrakan, dan kebiasaan tetangganya yang kerap membuat keributan sampai larut malam. Titik hitam di kening jelas bukan prioritas. Namun sepanjang pagi, rasa tidak nyaman itu terus menempel di pikirannya. Bengkel kecil tempat Raka bekerja berada di ujung gang, sempit di daerah yang padat. Jalanan selalu ramai oleh suara motor, aroma makanan, dan percakapan para penghuni lama. Di bengkel, suasananya lebih riuh. Peralatan berdenting, bau oli bercampur dengan asap knalpot, dan pelanggan silih berganti datang. "Muka lu kenapa?" tanya Dimas, rekan kerjanya, sambil menunjuk kening Raka. Raka langsung meraba titik itu. "Nggak tahu, tiba-tiba ada pas bangun." "Kayak tai lalat tumbuh," komentar Dimas sambil terkekeh. "Kayaknya gitu ya." Dimas mengangkat bahu. "Ya udah, nanti hilang sendiri." Raka hanya mengangguk, meski ada bagian dalam dirinya yang tidak yakin. Seharian ia bekerja dengan gelisah, sesekali meraba titik itu. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah titik kecil itu bukan sekadar noda. Seolah ada sesuatu yang menempel di bawah kulitnya. Menjelang siang, ketika ia ke toilet untuk mencuci tangan, ia menyadari sesuatu. Titik itu tampak sedikit lebih besar dari pagi tadi. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuatnya diam lama di depan cermin. "Ah, mungkin cuma perasaan aja," bisiknya. Tapi rasa dingin menjalar dari belakang tengkuknya. Malam itu hujan turun rintik-rintik. Rumah kontrakannya terasa lembab dan sunyi. Setelah makan sederhana, Raka duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Namun pikirannya tak fokus. Berkali-kali ia menyentuh keningnya. Ia akhirnya berdiri dan kembali menatap cermin di kamar. Titik itu kini seukuran biji kacang. Hitam pekat, seperti tinta yang disuntikkan ke dalam kulit. "Ini nggak normal," katanya lirih. Ia membuka ponsel, mencoba mencari tahu kemungkinan penyebabnya. Alergi, infeksi, reaksi gigitan serangga, tidak ada yang cocok. Hujan di luar semakin deras. Raka mendengar suara air yang menetes dari talang bocor, berirama pelan namun mengganggu. Sementara itu, di dalam rumah, ada keheningan yang lain. Keheningan yang terasa terlalu padat. Seolah udara menunggu sesuatu. Raka sadar ia gelisah. Lebih dari sekedar cemas soal kesehatan. Ada rasa seperti sedang diawasi. Seperti titik itu bukan sekadar gejala fisik, melainkan tanda. Ia mematikan lampu kamar dan mencoba tidur lebih awal, berharap esok membawakan jawaban. Namun saat ia memejamkan mata, suara lain muncul. Suara sangat pelan,
hampir seperti bisikan, berasal entah dari mana. Suara itu seperti memanggil. Tidak jelas kata-katanya, tapi iramanya terdengar familiar. Mirip doa atau mantra yang pernah ia dengar dari cerita-cerita orang tua di kampung. Doa yang dipakai orang untuk menandai seseorang. Raka membuka mata lebar-lebar. Jantungnya berdebar cepat. Bukan, cuma halusinasi, katanya lagi, mencoba meyakinkan diri. Namun malam itu ia sulit tidur. Keesokan harinya, udara di gang tempat ia tinggal tampak sedikit menyelimuti dengan kabut tipis. Tidak biasanya udara pagi sedingin ini. Raka berjalan cepat menuju bengkel, menggenggam jaketnya erat-erat. Ia merasa sedikit demam. Sesampainya di bengkel, ia langsung menuju cermin kecil di sudut ruangan sebelum mulai bekerja. Ketika melihat bayangannya, napasnya tercekat. Titik itu kini hampir sebesar koin kecil. Warna hitamnya tidak merata. Ada garis-garis tipis, memanjang ke arah pelipis, seperti retakan halus. Saat ia menyentuhnya, kulit di sekelilingnya terasa lebih dingin daripada bagian lain. Astaga, ini kenapa? Dimas yang baru datang melihat reaksi Raka. Makin gede? Lo beneran harus periksa ke klinik? Kayaknya iya, jawab Raka dengan suara serak. Namun sebelum pergi, Raka mendengar sesuatu lagi. Bukan bisikan seperti tadi malam, tapi suara yang datang dari arah luar bengkel. Suara seperti bambu yang dipukul pelan. Malam berikutnya, Raka kembali mendengar suara itu. Lebih jelas, lebih dekat. Seolah seseorang berdiri tepat di depan pintunya, melakukan ritual yang tidak ia mengerti namun terasa familiar. Ia duduk gelisah di kursi ruang tengah. Lampu redup menerangi ruang sempit itu. Hujan turun lagi, kali ini lebih deras. Aroma tanah basah masuk lewat celah jendela. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Apa yang salah dengan gua? Tidak ada jawaban. Hanya suara rintik hujan dan dentingan talang bocor. Sampai akhirnya titik di kening itu berdenyut, pelan tetapi jelas. Seperti sesuatu dari dalam yang ingin keluar. Hujan turun lebih deras dari malam-malam sebelumnya. Air mengetuk genting rumah kontrakan Raka, seperti ratusan jari yang memaksa masuk. Di dalam, lampu tunggul di ruang tengah berkedip pelan, seolah ikut gelisah melihat apa yang terjadi pada penghuni rumah itu. Raka duduk terpaku di kursi. Keningnya berdenyut, bukan lagi pelan, melainkan seperti detak jantung kedua, keras, teratur, dan menyakitkan. Titik hitam itu kini membesar seukuran uang koin dan garis-garis gelapnya menebar ke kiri dan kanan, seperti akar yang tumbuh liar di bawah kulit. Ia tidak bisa lagi menyentuhnya tanpa merasakan sensasi menyengat, seperti tersambar arus listrik. Beberapa kali ia mencoba menahan rasa sakit, namun setiap denyutan membuat penglihatannya berbayang. Lalu terdengar lagi suara itu. Bukan hujan, bukan talang bocor, tapi dentingan bambu yang dipukul perlahan. Tok, tok, tok. Ritmis, penuh maksud, dan kali ini terdengar tepat di belakang pintu rumahnya. Raka membeku. Napasnya tercekat. Ada apa ini? Tepat setelah ia membisik, titik hitam di keningnya berdenyut sekali, keras, seolah ada sesuatu yang meninju dari dalam. Pintu rumah bergetar, suara dentingan bambu berubah menjadi ketukan kasar, seperti seseorang
atau sesuatu ingin masuk, Raka tersungkur ke lantai, memegangi kepalanya. "Tolong, siapapun, tolong," gumamnya dengan suara serak. Paginya, Raka tiba di bengkel dengan tubuh limbung. Udara pagi yang biasanya menyegarkan justru terasa menyesakan. Dimas yang melihat keadaannya langsung menghampiri. "Ra, lo pucat banget. Titik di kening lo. Astaga, itu apaan? Kok kayak..." Dimas tidak sanggup melanjutkan. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong. Seperti semalam ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tak lama, Pak Hendra, atasan mereka, datang. Pria paruh baya itu biasanya tegas, namun santai. Tapi hari itu ekspresinya berubah begitu melihat keadaan Raka. "Raka, sini." Suaranya rendah, serius. "Kamu ikut saya sekarang juga." Tanpa banyak tanya, Raka dibawa keluar bengkel. Dimas menyusul, ikut masuk ke mobil pick-up tua milik Pak Hendra. "Pak, mau kemana?" tanya Dimas. "Ke tempat orang yang ngerti soal beginian," jawab Pak Hendra singkat. "Beginian? Bapak maksud apa?" Pak Hendra melirik Raka melalui kaca spion. "Itu di keningnya bukan penyakit biasa. Saya pernah lihat yang mirip. Dulu, di kampung saya. Biasanya..." Ia terdiam sejenak. "Biasanya itu tanda seseorang ditandai buat tumbal." Perjalanan menuju desa tempat orang pintar itu terasa panjang. Sepanjang jalan Raka meringis, menahan rasa perih yang menjalar dari kening hingga ke belakang kepala. Sesekali ia mendengar bisikan, samar memanggil namanya dari dalam pikiran. Seolah ada sesuatu yang menempel di pikirannya, menuntut perhatian. Mobil berhenti di depan rumah kayu tua di pinggiran desa. Rumah itu berada di antara pepohonan rindang. Angin membawa aroma tanah lembab yang berat. Dinding rumah penuh ukiran sederhana. Namun suasananya membuat bulu kuduk berdiri. Orang pintar itu, seorang lelaki tua bernama Pak Ranu, membuka pintu sebelum mereka sempat mengetuk. "Masuk, cepat," ujarnya tanpa sapaan. Mereka bertiga masuk. Begitu Raka melangkah, suara bambu dipukul. Tiba-tiba terdengar lagi, pelan tetapi jelas, dari arah luar rumah. Pak Ranu menahan pintu dengan tangan gemetar. Dia ngikut lagi, lebih cepat dari dugaan saya. Raka menelan ludah. "Dia? Siapa?" Pak Ranu menatap titik hitam di kening Raka, lalu menarik napas panjang. "Yang nandai kamu bukan manusia, dan dia marah karena kamu dibawa ke sini." Tiba-tiba lampu minyak di meja berkedip keras. Angin dingin menerobos masuk ke waktunya meski pintu sudah tertutup. Suara bambu kini berubah menjadi gebukan keras. Tok, 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 mengguncang tembok. Raka memegangi kepalanya, terhuyung. Bisikan di otaknya berubah menjadi raungan. Sesuatu di balik kulitnya bergerak, merayap, menarik. "Pak, tolong, saya nggak kuat." Pak Ranu cepat-cepat mengambil segenggam garam, bunga kering, dan kain hitam. "Duduk, jangan pingsan. Kalau kamu kehilangan kesadaran, dia akan ambil alih tubuh kamu." Dimas sudah berkeringat dingin. Pak Hendra berdiri siaga, memegangi bahu Raka agar tetap tegak. Raka berteriak tiba-tiba. Titik hitam itu membesar di depan mata mereka, menggembung seperti kulit yang didorong dari dalam. Retakannya melebar, menghitam lebih pekat. Suara dari luar rumah berubah menjadi erangan melengking
suara yang bukan milik manusia. Pak Ranu memulai mantra. Suara itu bergetar, berat, seperti mengguncang udara. Sementara itu, denyutan di kening Raka semakin keras. Duk! 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 Seakan ada kepala kecil yang memaksa keluar. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi hening. Tapi bisikan masuk langsung ke telinga Raka. Kau milikku. Raka menjerit. Pak Ranu menaburkan garam ke kening Raka dan menekan kain hitam itu di atas titik hitam tersebut. Begitu kain menyentuh kulitnya, terdengar suara mendesis, seperti daging disiram logam panas. Raka terhuyung, lalu terjatuh. Dimas memekik. Pak Hendra berusaha menyadarkannya. Di luar, suara makhluk itu mengaum marah. Tembok rumah bergetar. Paku-paku di kusen pintu terdorong. Seakan ada sesuatu yang menabraknya dari luar. Sedikit lagi, tahan dia! Teriak Pak Ranu. Kening Raka terasa seperti terbakar. Sesuatu di dalam kulitnya meronta. Kembalikan dia! Suara itu menggema di seluruh ruangan. Meski tak ada mulut yang mengucap. Pak Ranu berteriak lantang, menyelesaikan mantra terakhir. Kain hitam itu terserap cahaya, redup. Suara raungan berhenti mendadak. Dan titik hitam itu runtuh. Mengering seketika, mengecil seperti abu, lalu hilang tanpa bekas. Semua terdiam. Hanya suara napas berat Raka yang memenuhi ruangan. Pak Ranu duduk lemas. Kamu selamat. Untuk sekarang, Pak Hendra memegangi bahu Raka. Nak, sadar? Raka membuka mata perlahan. Tidak ada rasa dingin. Tidak ada denyut. Tidak ada bisikan. Tapi masih ada gemetar halus di ujung jarinya. Pak, itu apa? Ia bertanya dengan suara parau. Pak Ranu menatap pintu yang kini retak, seolah sesuatu pernah mencoba menerobos masuk. Yang menandai kamu tidak suka kehilangan tandanya. Dia akan mencari tumbal lain. Tapi kamu, malam ini kamu selamat, Nak. Dan jangan pernah kembali ke tempat tinggalmu sendirian. Untuk beberapa waktu. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup Raka perlahan kembali normal. Bengkel kembali dipenuhi suara mesin, obrolan ringan, dan aroma oli yang akrab. Namun setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, melihat bekas samar di keningnya, ia tahu sesuatu telah berubah. Kadang, di malam yang terlalu sunyi, Raka masih bisa mengingat denyut aneh yang dulu menghantuinya. Namun tidak ada lagi suara dari jauh. Tidak ada langkah yang mendekat. Tidak ada ritual yang memanggil namanya. Pak Rendra tetap memperhatikannya, sering memastikan Raka makan tepat waktu atau pulang lebih awal. Dimas masih menggodanya seperti biasa, tapi sesekali tetap melirik kening Raka dengan cemas tersamar. Raka tahu, apapun yang dulu menandainya, kini sudah benar-benar pergi. Atau setidaknya tidak lagi mencari dirinya. Ia menutup mata sebentar dan menarik napas lega. Ia selamat.